Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kabar teman-teman semua hari ini sehat dan sukses selalu. Amin. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini kita melakukan perbaikan kulkas 2 pintu, dan untuk kerusakannya timbul salju di bagian pintu atasnya. Berbeda dengan kulkas 1 pintu, jika timbul salju menandakan kulkas tersebut normal atau baik-baik saja. Beda dengan kulkas 2 pintu ini, jika ada saljunya atau keluar bunga esnya menandakan kulkas tersebut mengalami masalah. Kenapa teman-teman seperti ini? Saljunya menumpuk di bagian evaporatornya. Seharusnya jika kulkas 2 pintu ini tidak seperti ini ya teman-teman, karena ini akan menghalangi jalannya sirkulasi udara atau perputaran udara dari pintu atas ke pintu bawah. Jadi perputaran udara dingin tidak akan terjadi ketika ada tumpukan bunga salju seperti ini, karena bagian instalasi atau lubang udaranya ini tertutup oleh bunga salju ini. Jadi udara dari atas tidak bisa masuk ke bagian pintu bawah dikarenakan terhalang oleh bunga salju ini. Baik teman-teman, mari kita cek satu persatu untuk bagian komponennya. Tadi sudah kita cek untuk bagian timernya yang berada di bagian bawah. Tadi maaf tidak sempat kami videokan karena terlewati atau lupa. Ternyata untuk bagian timernya itu tidak berjalan teman-teman, dan setelah kita melakukan pengetesan timernya secara langsung, ternyata untuk bagian timernya masih bagus, tidak ada masalah. Jadi untuk pengecekan selanjutnya ialah bagian fuse-nya dan bagian heaternya, karena kedua komponen tersebut berfungsi sebagai jembatan untuk melewati tegangan yang akan menuju ke timernya. Jika apabila salah satu komponen tersebut ada yang mati, otomatis tegangan terputus dan tegangan tidak sampai ke bagian timer tersebut. Jadi makanya timer tidak bisa berputar, maka teman-teman harus cek secara teliti apakah tegangan yang tidak hadir atau timernya benar-benar rusak. Oke teman-teman, ternyata kita setelah lakukan pengetesan di bagian fuse-nya, untuk bagian fuse-nya masih aman atau masih terhubung. Dan kita lanjutkan pengetesan di bagian headernya. Dan kita lihat untuk di bagian headernya, ternyata headernya tidak terhubung atau tidak menyambung. Bisa dipastikan ini header mengalami kerusakan. Biasanya terbakar atau sekedar korosi terputus, tapi yang sering terjadi ialah pecah, terbakar untuk bagian headernya. Ini dia, kita tes untuk kabel headernya ya teman-teman, ternyata tidak menyambung di multitester. Jadi kita putuskan headernya memang benar-benar rusak. Inilah komponen yang mengakibatkan timer tidak bisa berputar, yang menjadikan kulkas tidak bisa defrost atau melunturkan bunga salju,
Jadi kita lunturkan terlebih dahulu menggunakan air, baik air keran atau air disiramkan ya teman-teman, agar kita bisa mengganti bagian headernya karena berada di bawah evaporatornya ini ya teman-teman. Jadi harus kita bersihkan dulu bagian bunga saljunya. Oke teman-teman, kita sudah selesai membersihkan bunga saljunya menggunakan air. Dan coba kita lihat, kita lepas bagian penutup headernya. Kita lihat bagian dalamnya benar sekali teman-teman. Untuk bagian headernya ternyata pecah atau terbakar. Ini bekas terbakar ya teman-teman. Baik teman-teman, perlu teman-teman ketahui fungsi daripada header ini ialah sebagai pemanas dan sebagai jembatan tegangan yang akan menuju ke timer. Jadi fungsi header ini berfungsi dua fungsi saling bergantian ya teman-teman. Ketika header tidak aktif atau tidak melakukan defrost, maka header ini fungsinya sebagai jembatan tegangan yang menuju ke timernya. Jika mengalami defrost, bimetal menyambung, maka fungsinya menjadi sebagai pemanas atau peluntur bunga saljunya. Baik teman-teman, itulah fungsi daripada header. Apabila mengalami kerusakan, maka fungsi yang lain akan ikut tidak berfungsi semestinya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kami berikan di video kali ini, dan sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.